Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afikah dengan NIM 2414010282. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Dr. Adrian Tony MPD. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah audiovisual yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran bab 1 kelas 9 fase D pada elemen Al-Quran dan hadis dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana menekankan kemampuan peserta didik dalam memahami tingginya semangat mencari ilmu dan beberapa intelektual besar Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9 fase D. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mempelajari sebuah materi yang sangat penting dan penuh motivasi, yaitu semangat mencari ilmu. Sebagai seorang muslim dan muslimah, mencari ilmu bukan sekadar kebutuhan untuk lulus ujian atau mendapatkan nilai bagus. Mencari ilmu adalah kewajiban yang sangat ditekankan oleh agama kita. Ilmu menjadi bekal utama untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, mengambil keputusan tepat dan bijaksana, serta meningkatkan kualitas diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu yang cukup, kita bisa memahami ajaran agama Islam secara mendalam. Kita juga mampu menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan pikiran kita dengan niat yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menyerap ilmu yang bermanfaat ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Pertama, siswa memahami keutamaan ilmu dalam Islam. Kedua, siswa mengetahui hadis tentang mencari ilmu. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan semangat mencari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan tersebut tercapai dengan baik, kita juga harus memperhatikan adab atau tata krama ketika mencari ilmu. Sekarang pertanyaan besarnya, mengapa kita harus mencari ilmu? Jawabannya ada 3 alasan utama yang sangat kuat. Alasan pertama, ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi jalan manusia. Tanpa ilmu, seseorang akan kesulitan menentukan pilihan yang benar dalam hidupnya. Bayangkan, jika kita berjalan di tengah malam yang gelap gulita tanpa senter atau lampu, kita akan mudah tersandung, jatuh ke lubang, atau bahkan tersesat jauh dari tujuan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Tanpa ilmu, kita akan mudah salah mengambil keputusan, mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk, dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut ajaran Islam. Alasan kedua, ilmu membantu membedakan benar dan salah. Di zaman sekarang, informasi sangat mudah didapat melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi itu benar. Banyak hoax, berita palsu, dan ajaran yang menyimpang. Hanya dengan ilmu yang cukup, kita bisa menyaring mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mana yang harus dihindari. Dan alasan ketiga, ilmu menuntun manusia menuju kebaikan. Orang yang berilmu lebih mudah melakukan kebaikan karena ia memahami manfaat dan tujuan dari setiap perbuatan. Ia tahu bahwa sholat tepat waktu mendatangkan pahala besar. Membantu orang tua adalah bentuk bakti yang mulia, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari iman. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu mungkin melakukan kebaikan tetapi tanpa pemahaman yang dalam, sehingga mudah goyah ketika menghadapi cobaan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan dalam hati
bahwa mencari ilmu adalah kebutuhan pokok bagi setiap muslim, sama pentingnya dengan makan dan minum untuk menjaga kesehatan jasmani. Setelah kita paham mengapa ilmu itu penting, sekarang kita bahas keutamaan orang yang berilmu menurut Islam. Keutamaan pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Orang yang berilmu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah karena ilmu yang dimilikinya digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Ilmu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diamalkan dan disabarkan. Keutamaan kedua yaitu menjadi teladan bagi orang lain. Ilmu yang diamalkan akan memberikan manfaat dan inspirasi bagi masyarakat. Seorang dokter yang berilmu akan menyelamatkan nyawa pasien. Seorang guru yang berilmu akan mencetak generasi penerus yang hebat. Begitupun seorang orang tua yang berilmu akan mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar. Keutamaan yang ketiga yaitu mendapat pahala yang berkelanjutan. Ini adalah keutamaan yang paling istimewa. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain akan menjadi amal jariah. Pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Bayangkan, setiap orang yang kita ajari lalu mengamalkan ilmu tersebut, kita tetap mendapatkan pahala. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, jabatan, atau keturunan. Kemuliaan diukur dari keimanan dan ilmu yang dimiliki serta diamalkan. Semakin banyak ilmu yang bermanfaat, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang sangat kuat tentang keutamaan ilmu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita simak bersama dengan penuh penghayatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diturunkan untuk mengajarkan adab dalam majelis ilmu sekaligus menegaskan keutamaan orang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa tingkatan. Ini bukan janji biasa, ini janji dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dari ayat Quran Surah Al-Mujadalah tadi, ada beberapa kandungan penting yang harus kita ingat. 1. Ilmu pengetahuan adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semua orang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dengan leluasa seperti kita sekarang. Kedua, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun
maupun perempuan, sejak kecil sampai tua. Ketiga, orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang mulia di dunia dan di akhirat. Keempat, ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya disimpan di dalam kepala atau dihafal saja. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang rindang tetapi tidak berbuah. Pohon itu hanya indah dipandang tetapi tidak memberikan manfaat. Begitu pula ilmu yang tidak diamalkan tidak akan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun hadis tentang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis ini menjadi motivasi yang sangat besar bagi kita semua. Setiap usaha yang kita lakukan untuk mencari ilmu, setiap langkah kaki kita menuju tempat belajar, setiap malam yang kita habiskan untuk mengerjakan tugas, semuanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemudahan menuju surganya. Selain pahala di akhirat, menuntut ilmu juga memberikan manfaat yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pertama yaitu menambah wawasan. Ilmu membantu kita memahami berbagai hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dunia menjadi lebih luas dan menarik untuk dipelajari. Kita bisa memahami mengapa langit biru, bagaimana tubuh kita bekerja, atau mengapa kita harus berbuat baik. Manfaat kedua yaitu meningkatkan akhlak. Ilmu yang benar akan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang. Orang yang berilmu biasanya lebih santun dalam berbicara dan lebih bijak dalam bertindak. Manfaat ketiga yaitu membantu meraih cita-cita. Dengan ilmu, kita dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal, kita bisa memilih jurusan yang tepat, mengembangkan bakat, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Semakin banyak ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, semakin besar pula peluang kita untuk sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Ilmu adalah investasi terbaik yang tidak akan pernah rugi. Untuk semakin memotivasi kita, mari kita lihat teladan dari para ilmuwan muslim terdahulu yang telah memberikan sumbangan luar biasa bagi peradaban dunia. Pertama, Ibnu Sina. Beliau adalah tokoh kedokteran yang sangat legendaris. Beliau menulis kitab Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi rujukan utama ilmu kedokteran di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Beliau juga ahli dalam filsafat dan ilmu jiwa. Kedua, Al-Khawarizmi. Beliau adalah pelopor ilmu aljabar dan matematika modern. Kata algoritma yang kita pakai sekarang berasal dari namanya. Beliau juga ahli dalam astronomi dan geografi. Tanpa kontribusinya, ilmu komputer modern mungkin tidak akan berkembang secepat sekarang. Ketiga, Ibnu Haytham. Beliau mengembangkan ilmu optik secara ilmiah untuk pertama kalinya. Beliau menjelaskan bagaimana mata bekerja dan bagaimana cahaya dipantulkan. Karena itu, beliau disebut sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Keempat, Al-Biruni. Beliau adalah ilmuwan ensiklopedis yang ahli dalam astronomi, matematika, geografi, sejarah, dan antropologi. Beliau berhasil mengukur keliling bumi dengan sangat akurat pada zamannya. Apa yang membuat mereka hebat? Mereka memiliki semangat mencari ilmu yang luar biasa, rasa ingin tahu yang tinggi, ketekunan yang kuat, dan niat yang ikhlas karena Allah. Mereka adalah bukti nyata bahwa umat Islam pernah menjadi yang terdepan dalam ilmu pengetahuan di dunia. Lalu, bagaimana cara kita meneladani para ilmuwan muslim tersebut? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. 1.
rajin belajar. Belajar secara konsisten setiap hari. Buat jadwal belajar yang teratur dan disiplin. Jangan hanya belajar menjelang ujian saja. 2. Miliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jangan pernah puas dengan satu jawaban, selalu bertanya mengapa dan bagaimana. Baca buku, tonton video edukatif, dan diskusikan dengan teman atau guru. Ketiga, tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi kesulitan dalam memahami pelajaran, jangan langsung putus asa. Tetap berusaha, coba cara lain, minta bantuan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keempat, mengamalkan ilmu. Ini yang lebih penting. Setelah belajar tentang kejujuran, langsung praktikkan dengan tidak mencontek. Setelah belajar tentang tolong-menolong, langsung bantu teman yang kesulitan. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Demikianlah materi lengkap tentang semangat mencari ilmu yang dapat kita pelajari hari ini. Ilmu pengetahuan memang menjadikan hidup manusia lebih mudah, lebih terarah, lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Semoga kita semua diberikan semangat yang kuat, niat yang ikhlas, dan kemudahan untuk terus menuntut ilmu, mengamalkannya, serta menyebarkannya kepada orang lain. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan berkah di dunia dan di akhirat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan semangat kalian semua. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.